Halo semuanya, kita berjumpa lagi di Ketenaga Listrikan. Kali ini kita akan membahas proteksi. Kenapa harus proteksi? Karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai proteksi atau perlindungan. Karena yang pertama kita harus membahas perlindungan ini terhadap alat. Yang kedua, ada manusia yang harus kita lindungi agar kita juga tetap selamat. Apabila alat kita selamat tapi manusianya tidak selamat, maka kalau di dalam sistem industri kita harus mengganti manusia. Ya, kalau manusianya ada atau kalau kita dapat merekrut pekerja kembali. Kalau tidak ada, maka hal itu akan percuma. Nah, kalau dibalik, jika kita dapat melindungi manusia tapi alatnya tidak dapat terlindungi, maka butuh modal juga yang besar lagi untuk mengganti alat tersebut. Maka dari itu kita akan mengenal yang namanya sistem proteksi. Yang pertama, ada sistem proteksi untuk alat, di mana saya contohkan proteksi ini adalah TOR, Thermal Overload Relay, digunakan untuk memproteksi motor. Untuk memproteksi motor listrik. Ini untuk alat yang saya contohkan ini. Akan tetapi kita akan membahas sistem proteksi untuk manusia atau human, di mana ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk memproteksi hal tersebut. Nah, kenapa kok harus manusianya diproteksi? Karena menjamin keberlangsungan hidup dan sesuai dengan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, kita harus mengenal sistem proteksi ini. Di mana manusia ini jika tidak terproteksi oleh arus listrik, kalau tidak terproteksi, maka bisa jadi kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini bisa saja terbakar, bisa saja mengakibatkan kematian. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui, di mana kita harus memproteksi dari dua hal, yaitu tegangannya dan arus. Kalau tegangan, di mana kalau kita mengacu waktu dan tegangan, maka jika kita mendapatkan tegangan 50 volt, maka kita atau kurang dari itu, mungkin kita tidak akan terasa. Tapi apabila lebih dari 50 volt atau ke atas, kita harus kurang dari 5 detik harus terputus dari sumber listrik, karena kalau tidak akan terjadi beberapa hal ini. Jika tegangannya lebih dari 50 volt, anggap saja 75, maka kita harus kurang dari 1 detik. Semakin tinggi tegangannya, contoh 280 volt, maka kita harus memutuskan aliran itu kurang dari 0,03 detik. Jika tidak, ya beberapa akibat ini akan kita alami. Nah, sekarang masuk ke dalam alatnya. Saya kenalkan alatnya, namanya RCCB atau Residual Current Circuit Breaker. Pak, kok ada breakernya atau circuit breakernya? Berarti sama dengan MCB? Hampir sama. Akan tetapi MCB ini berbasis pada salah satu bahan
di mana bahan tersebut apabila terkena panas berlebih, arusnya lebih dari yang ditentukan, maka dia akan trip. Tapi RCCB ini tidak. RCCB ini berbeda dengan halnya MCB, tidak sama, jadi sedikit berbeda. Pak Andi punya contohnya. Ini adalah kepunyaan Schneider. Ini yang satu fasa, dan yang ini adalah kepunyaan Schneider juga yang 3 fas. Pak Andi juga punya merek yang lain. Ini yang punyanya INS, dan ini juga kepunyaan INS yang 3 fasa. Kalau yang ini 1 fasa. Kita bahas yang 1 fasa dulu. Di dalam MCB, kalau kita mengenal 1 fas, MCB ini dia cuma punya 2 terminal. 2 terminal ini adalah terminal fasa, di mana masuknya dari sini, keluarnya dari sini. Tapi kalau RCCB ini tidak sama, karena ada 1 untuk terminal netral, ada 1 untuk terminal fasalnya. Nah, sedikit berbeda bukan? Jika yang 3 fasa, kalau di MCB ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ini digunakan untuk masukannya, yaitu fase R, fase S, fase T, atau fase pertama, kedua, dan ketiga. Ini keluarannya menuju ke beban. Pada RCCB ini tidak. Di sini ada terminal netral, terus di sini ada terminal fasa. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Dan ini outputnya. Bagaimana prinsip kerja RCCD ini? Karena dalam bentuk bahasa Inggris adalah residual current, berarti ada arus residual. Berarti arus residual itu adalah arus buangan, berarti arus yang keluar tidak berada di sirkuit atau tidak berada di rangkaian. Contohnya, kalau di sini ada dipasang motor, maka motornya sumbernya dengan 3 fas, terus disambung dengan netral, ada arus yang bocor keluar dari motor. Contohnya adalah motor itu jika dipegang nyetrum. Nah, apabila nyetrum atau apabila kita tersengat listrik, maka yang tadinya naik seperti ini, dia akan trip. Saya contohkan lebih mudah untuk 1 fas. Kita beri masukan. Setelah itu di sini sambil membayangkan, di sini ada lampu. Lampu memiliki 2 kabel. Yang pertama ada fas dan yang kedua ada netral. Jika kita megang salah satu kabelnya, kabel yang terkelupas, kita pegang, maka ada arus bocor, di mana arus bocor ini akan dideteksi oleh RCCD. Arus bocor ini akan dideteksi. Setelah dideteksi, maka akan trip. Seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam RCCB ini. Kalau di sini ada tulisan 25 ampere, terus ada tulisan di sebelahnya ada 30 ampere, terus di atasnya ada tulisan 230. Ini untuk 1 fasa. Sedangkan untuk 3 fas ada 25 ampere, setelah itu di sini ada 30 mA,
dan selanjutnya di atasnya ada 400 volt, tulisannya ada agak kecil. Berarti kalau kita berbicara 3 fase ini, 400 volt adalah tegangan kerjanya, dihitung dari fase ke fase, maka nilai tegangannya akan muncul seperti itu, sekitar 380 menuju ke 400. Jadi dihitung nilai tegangan tertinggi yang didapat oleh sumber, 25 ampere ini adalah kapasitasnya. Jadi dia dapat mengalirkan arus sampai 25 ampere seperti halnya MCB. Dia mempunyai kapasitas, jadi dia memiliki kinerja yang double dari MCB. Yang MCB dia dapat trip jika lebih dari 25 ampere. Nah, dia juga sama. Dia dapat trip di 25 ampere juga. Akan tetapi ada hal yang membedakan. Jadi di dalam LCB ini mendeteksi arus bocor. Jika arus bocor itu lebih dari 30 mA, maka akan trip. Seperti itu. Sebenarnya kita dapat mengklasifikasikannya lagi. Kalau Pak Andi punya bocorannya di sini. Nah, kalian dapat melihat ini. Akan saya bacakan. Jika arus listrik lebih dari 1 mA, maka akan terasa di tangan. Sengkring seperti itu. Atau seperti digigit semut, terasa saja. Jika arus lebih dari 2 mA, maka tangan ini akan terasa bengkak atau kebas, jadi kandel tangannya. Kalau bahasa Jawa seperti itu. Kalau lebih dari 3,5 mA, rasa sakit karena kejut, mungkin dapat mengakibatkan jatuh. Jika kamu terkejut, maka akan jatuh, geblak. Jika kamu berada di atap, ya kamu akan jatuh. Nah, hati-hati seperti itu. Jika 5 mA akan terjadi tremor. Tremor itu seperti halnya dredeg, atau tangan kita terasa bergetar seperti ini. Nah, tremor itu yang terjadi. Jika lebih dari 7 mA, maka akan terjadi kontraksi otot. Kontraksi otot ini berbahaya. Berbahayanya kenapa? Kalau kita megang listrik, megang gini, karena respon tangan kita megang gini, nah ini yang berbahaya. Jadi karena kontraksi otot tadi, harusnya kita dapat melepas. Karena kontraksi otot, jadi kita megang, nyekram. Nah ini yang berbahaya. Karena nyekram ini tadi, karena kontraksi otot ini tadi, jika arus tidak diputus, maka ya kita akan megang arus listrik tersebut. Dan kemungkinan besar jika terjadi secara terus-menerus, kita akan bisa meninggal dunia. Di sini jika lebih dari 10 sampai 20 mA, kita tidak bisa melepaskan kontak dengan peralatan atau kabel listrik karena otot terkunci, ngunci. Ini yang saya bicarakan tadi. Jika 10 sampai 20 mA ngunci. Jadi kita kesetrum ya kesetrum terus, seperti itu. Jika sudah lebih dari 30 mA, kita akan mulai sesak, kita tidak bisa bernafas. Nah, jika lebih dari 50 sampai 250 mA, maka detak jantung kita akan tidak normal. Jika tidak normal, berarti suplai darah ke otak akan berkurang, kita akan kehilangan kesadaran. Biasanya kalau sudah sampai di sini, kematian akan menjemput orang tersebut. Nah, dari hal tersebut tadi yang sudah saya jelaskan, Pak Andi punya 2 ELCB 1 fasa, di mana dia memiliki 2 hal yang berbeda. Maaf, saya contohkan yang 3 fase. Kalau yang 1 fasa ternyata memiliki spesifikasi yang sama. Di sini punyanya Schneider
Ini tulisannya adalah 30 mA di sini. Nah, sedangkan punyanya INS di sini ada tulisan 300 mA. Nah, jadi dua hal RCCD ini, atau tadi saya sering menyebut LCB ya, ini hampir sama, tapi RCCB ini istilahnya apa ya, pembaharuannya atau klasifikasi yang terbarunya ini memiliki dua hal yang berbeda. Kalau ini digunakan untuk benar-benar memproteksi manusia, kalau di sini digunakan untuk memproteksi bangunan, motor, peralatan seperti itu dari arus bocor tersebut. Nah, makanya kalau di rumah kalian belum ada RCCB, segera pasanglah, karena ini adalah salah satu cara untuk memproteksi kita dari sengatan arus listrik. Kalau ada orang kesetrum, jadi LCB ini langsung trip, langsung memutuskan aliran arus. Jadi ini adalah salah satu sistem proteksi untuk manusia, di mana klasifikasinya sudah saya sebutkan tadi berdasarkan arus yang mengalir di sini. Jadi kalau ada arus bocor lebih dari 30 miliampere, kecil ya 30 miliampere, tapi kalau tadi sesuai yang saya sebutkan, ini dapat mengakibatkan kematian jika lebih dari ini. Nah, maka dari itu jika lebih dari 30 miliampere dia akan trip. Tapi untuk yang INS ini lebih dari 300 miliampere atau pasnya 300 dia akan trip. Nah, sesuatu hal yang berbeda punyanya RCCB ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sistem proteksi. Kalian sudah mengenal yang namanya RCCB. Nah, silahkan dipelajari bagaimana rangkaiannya, nanti akan kita sambung lagi dalam bentuk materi. Mungkin cukup itu saja pengenalan dari saya di ketenaga listrikan untuk sistem proteksi. Yang kita bahas adalah sistem proteksi untuk manusia. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.